Ramadan keluar. Jadi puasa itu dapat kita rasakan secara pribadi dan orang lain rasakan secara atas pribadi diri kita setelah Ramadan. Kalau orang baca Al-Quran di bulan Ramadan sampai khatam, yang memang sudah momennya itu agar bagaimana keluar Ramadan Qurannya tidak terlepas dan bacaannya tidak pernah terputus karena dilatih di bulan Ramadan. Orang rajin qiyamul lail, dari mulai sholat isya dia lanjut kepada sholat tarawih, malamnya dilanjutkan dengan sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, baru dia tutup dengan sholat witir. Ramadan sudah umum, tapi bagaimana Ramadan dari pelaksanaan kualitas ibadah yang meningkat, keluar Ramadan harus lebih daripada kualitas yang meningkat plus. Tapi pertanyaan buat kita, kalau kita khatam di bulan Ramadan, bagaimana bulan-bulan selanjutnya? Harusnya orang setelah latihan, setelah mainnya, itu setelah latihan baru main, kualitasnya harus lebih bertambah. Kalau di Ramadan dia khatam satu khatam Al-Quran, di luar Ramadan mestinya 2 kali khatam Al-Quran minimal, apalagi bisa 3 kali, 4 sampai 10 kali karena dilatih di bulan Ramadan. Tapi kebanyakan kita Ramadan buka Quran, setelah Ramadan sayonara Al-Quran, selesai Al-Quran karena Ramadannya selesai. Jadi seakan-akan pelaksanaan pembacaan Al-Quran hanya kegiatan rutinitas di bulan suci Ramadan. Maka dari itu, yuk Ramadan kita jadikan bagian daripada bulan, melatih diri kita untuk bulan selanjutnya. Maka setelah Ramadan masuk Syawal, Syawal itu adalah semangat dari melanjutkan Ramadan ke bulan-bulan selanjutnya. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan di tahun ini adalah puasa yang berkualitas buat diri kita, sehingga kita betul-betul yang disampaikan oleh Al-Quran, la'allakum tattaqun, kita dapat meraih menjadi manusia yang kualitas, yang punya nilai takwa, yang punya nilai kelebihan dalam ibadah setelah Ramadan. Mudah-mudahan nilai takwa dapat kita dapatkan yang diberikan oleh Allah dari nilai puasa yang kita lakukan. Tidak panjang kalam, insya Allah nanti dilanjutkan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Abdul Majid. Dari saya cukup sekian. Allahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kakanda Al-Ustaz Burhanuddin Asnawi, Al-Mukarram guru kita Al-Ustaz Maman Mansuri, Al-Mukarram Al-Ustaz Abdullah Syafi'i, Al-Ustaz Acing Kurnia, dan para asatid yang lainnya. Mata'anallahu fituli hayatihim, amin. Yang terhormat Bapak RW 001 Bapak Hashim SE, mata'anallahu fituli hayatih, amin. Para jajaran pengurus dan juga panitia Forum Silaturahmi Macan Kumbang, yang mudah-mudahan senantiasa beserta anggota yang mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketua panitia Bapak M Soleh dan juga Bang Amir yang selalu memberikan motivasi untuk forum ini, selalu memberikan kegiatan yang positif kepada masyarakat tentunya. Mudah-mudahan seluruh panitia dan juga anggota Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, shaimin wa shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah pada sore ini di cuaca yang cukup adem ya, karena tadi khawatir sudah turun hujan sebentar. Alhamdulillah dengan doa kita hujannya digeser ke sebelah sono dikit, dan
kita mendapatkan cuaca yang adem. Mudah-mudahan hati dan pikiran kita semua pada adem. Walaupun perut tentunya sudah pengen diisi, tenggorokan sudah kering, tapi inilah bagian daripada amal ibadah yang tentu kalau kita laksanakan dengan seikhlas-ikhlasnya, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, saya punya waktu lebih kurang 15 menit karena kita akan masuk azan maghrib. Ada beberapa pesan yang harus saya sampaikan tentunya, karena Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang Allah berikan kepada umat Nabi kita Muhammad sebagai Sayyidus Syuhur, penghulunya daripada bulan dalam satu tahun. Kemudian di dalam bulan Ramadan ada yang disebut dengan Sayyidul Lailah, penghulu daripada malam dalam satu tahun, yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Dengan izin Allah, alhamdulillah kita sudah masuk, fa insyaallah besok min ashrul awakhir, dari 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Biasanya kalau udah 10 akhir bulan Ramadan ini ibadah udah bukan makin semangat, justru makin turun. Betul nggak? Ibadah puasa dan juga taraweh bukan semakin semangat, justru semakin kendor. Benar nggak? Yang semangat itu apa? Yang semangatnya ke pasar beli baju baru buat lebaran dan menutupi kebutuhan untuk hari raya. Dan itu yang terjadi. Benar apa benar saya ngomong? Ya. Contohnya mana? Ya, musola dan masjid kita udah banyak yang pada kosong. Betul? Jamaahnya sudah makin maju, alhamdulillah. Orangnya sudah banyak yang nggak kelihatan. Tapi nggak tahu saya larinya kemana itu. Kapan penuh lagi? Nanti ketika Idul Fitri. Pas azan subuh, orang belum datang, nah dia udah muncul duluan tuh di masjid. Dan itu kebiasaan orang-orang kita, khusus di Indonesia. Mungkin beda kalau ibadah di Masjidil Haram dah. Kalau di Masjidil Haram, kalau Asyrul Awakhir 10 akhir bulan Ramadan begini, biasanya kalau nggak corona orang udah nggak muat di masjid. Tarawihnya tuh sampai keluar-luar. Kenapa? Karena mencari malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Tadi guru kita Ustadz Maman sudah sampaikan bahwa ada yang disebut dengan Ramadan ini di salah satu malam ada disebut dengan nuzulul Quran. Allah turunkan Quran di malam Lailatul Qadar. Makanya kita sebut dengan malam nuzulul Quran. Saking istimewanya ini Ramadan, banyak hal-hal yang tidak terjadi di zaman dahulu tapi Allah berikan di bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, nuzulul Quran di mana Allah perintahkan kepada malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah pertama itu turun surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat pertama turun. Di mana turun itu ayat? Di Jabal Nur. Jabal Nur itu adalah gunung yang tinggi di kota Makkah, yang di atasnya ada sebuah goa kecil yang bernama Gharun Hira, Goa Hira. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama ketika Rasul berada di Goa Hira. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui, Nabi itu ketika menghadapi umat yang begitu susah diberitakan, didakwahkan, Rasulullah sering sekali berkhalwat di Goa Hira. Untuk apa Rasulullah berkhalwat? Untuk meminta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa.
untuk meminta petunjuk kepada Allah agar supaya bagaimana mengatasi kaumnya orang-orang kaum kafir Quraisy yang ketika Rasul berdakwah justru mereka bukan menerima tapi mereka menentang dan menolak. Yang pada akhirnya apa? Ketika Rasulullah berada di Gua Hira, umur Rasulullah 40 tahun, turun itu perintah ayat yang disebut dengan Iqra, dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Tidak segampang kita menerima hadiah. Kalau kita menerima santunan begini enak. Kalau Rasulullah menerima wahyu itu luar biasa beratnya. Saking takutnya Rasulullah, hadirin rahimakumullah, Nabi turun dari Gua Hira, kondisi Rasulullah menggigil. Rasul menggigil saking takutnya. Sampai di rumahnya Nabi, apa kata Rasulullah? Ya Khadijah, halumuni, halumuni. Selimuti aku, selimuti aku. Rasulullah minta selimutin sama Sayyidatuna Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diselimuti Rasulullah, saking menggigilnya itu dapat wahyu, dapat perintah dari Allah. 3 hari Rasul nggak bangun, Pak. 3 hari Rasul di tempat tidur. Kondisi keadaan yang begitu belum pernah Rasul lakukan dan Rasul alami. Sampai ketika 3 hari Rasul terbaring dalam kondisi yang dalam keadaan kurang sehat karena menerima wahyu yang begitu dahsyat yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ketika itu turun ayat yang kedua surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, yang ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qum fa'andir, bangun, sampaikan berita kabar gembira dan kabar buruk kepada kaummu. Wa rabbaka fakabbir, besarkan Tuhanmu. Allahu akbar. Ketika ayat itu turun kepada Nabi sebagai wahyu yang kedua, barulah Rasulullah bergegas untuk berdakwah dan mengajarkan Islam kepada umat yang berada di kota Mekkah Al-Mukarramah. Paham sampai sini? Paham? Ini saya biar puasa nih teriak-teriak berasa juga ya. Jadi dibilang, kalau ceramah buka puasa enak. Kenapa? Singkat, paling 7 menit, paling 10 menit. Waduh, Pak. Coba dah Bapak ngomong di sini, Pak. Kepala udah keliangan, mata udah kayaknya berat, perut udah keroncongan, tenggorokan udah kering. Aduh. Bapak-bapak, ibu-ibu mah enak dengerin cuma sambil mangap. Kalau lemes nyender di tiang. Kalau begini Masya Allah. Ya tapi ini perintah. Ayo. Nah setelah ayat itu turun yang kedua sebagai wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, mulailah Nabi kita berdakwah secara sirran wa alaniyah, secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Masuklah Islam dari kalangan orang-orang tua, diantaranya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Masuklah Islam dari kalangan wanita yang bernama Sayyidatuna Khadijah. Rasulullah mendapatkan wahyu pertama untuk berdakwah secara terang-terangan. Alhamdulillah sampai dengan sekarang Islam masih berjaya. Alhamdulillah. Ketika Rasulullah di Mekah 13 tahun, tantangannya berat. Siapa yang menentang? Paman-pamannya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, pokoknya yang abu-abu dah. Ditentang Rasulullah, nggak gampang. Ancaman, intimidasi, fitnahan. Bahkan di dalam Quran dikatakan Nabi pernah difitnah menjadi yang namanya wahwa sahir. Rasulullah tukang sihir. Kemudian Nabi dikatakan wahwa kahin. Muhammad itu dukun. Kemudian Nabi sampai dikatakan wahwa syair. Nabi itu bukan Rasul tapi tukang syair, tukang bikin syair. Difitnah Rasulullah, diintimidasi Rasulullah, sampai pada akhirnya turun perintah dari Allah untuk hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah yang dulu namanya kota Yathrib. Hijrahlah Rasulullah ke Madinah. Dulu belum ada Gojek, belum ada mobil, belum. Yang jalan-jalan, yang naik onta. Nabi naik onta. Nabi punya kendaraan unta perempuan.
unta betina, bersih, itu bagus sekali untanya Rasulullah. Jalanlah Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Apa Bapak Ibu yang dirasakan Rasulullah ketika sampai di kota Madinah? Sekian hari berjalan, jarak Mekah dengan Madinah itu lebih kurang 500 km, 480-an dah. Kalau ini mungkin jarak kita antara Jakarta dengan kota Semarang. Jauh itu Pak, Madinah dengan Mekah. Karena itu perintah Rasul berangkat ke Madinah, namanya Yasrib. Tapi alhamdulillah sampai di Yasrib Nabi disambut. Orang-orang Ansor Madinah menyambut orang-orang Muhajirin yang berhijrah dari kota Mekah. Saking senangnya Rasul datang, saking gembiranya Nabi datang, saking sukarianya Rasul datang, mereka sambut Rasulullah dengan rombongan kaum Muhajirin dengan kalimat Tala'al badru min saniyatil wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Alhamdulillah, Rasul diterima oleh penduduk Madinah, membangun masjid namanya Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun Rasulullah di Madinah. Kemudian setelah Masjid Quba dibangun, Rasulullah berangkat dengan para sahabat, berhenti di sebuah tempat yang sekarang menjadi Masjid Nabawi. Saking mulianya itu Masjid Quba, barang siapa yang sholat di Masjid Quba 2 rakaat, maka Allah akan memberikan pahalanya bagaikan orang yang melaksanakan ibadah umroh. Sholat di Masjid Quba pahalanya ibadah Kemudian Rasul membangun Masjid Nabawi, dan fadilahnya Masjid Nabawi, orang yang sholat 2 rakaat di Masjid Nabawi pahalanya 10.